Halo Snakrip. Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin film Indonesia baru. Ya. Yang tayang setelah Lebaran kemarin ya. Iya. Karena kan Lebaran kemarin cuma 2 horor nih. Kemana yang lain? Asik. Akhirnya baru tayang nih seminggu setelah Lebaran ya. Yes. Jadi udah tau lah ya, kita mau ngomongin film terbaru Gina Esnur ya. Yes. Judulnya adalah 2 Hati Biru. Pasti udah tau lah ini sequel ya. Dari 2 Garis Biru yang tayang tahun 2019. Iya. Dan waktu itu cukup fenomenal ya, 2 Garis Biru. Iya. Box office pendapatannya tinggi, penontonnya banyak, Iya. banyak diomongin juga, Iya. dan emang keren sih. Iya. Dan itu film Gina Esnur pertama kalau nggak salah sebagai Mantap. sutradara. Dan sekarang Doi balik lagi, tapi sekarang berdua nggak directnya Iya. sama Dina Jasanti. Film pertamanya kan 4 tahun 5 tahun lalu ya, Iya, kurang lebih ya. kurang lebih. Jadi ceritanya juga gitu, 4 tahun setelah mereka punya anak. Iya. Jadi- Terakhir kan ke Korea tuh. Benar. Si Dara. Dara, terus anaknya ditinggal kan Betul. sama Bima. Benar, jadi diurus tuh sama Bima dan keluarganya Iya. gitu kan. Dan akhirnya sekarang diliatin si Adam, anaknya ini udah gede, ya 4 tahunan lah. Dan konfliknya terjadi ketika pertama Dara balik ke Indonesia gitu ya, untuk ketemu sama keluarganya. Dan dia agak sulit diterima sama Adam. Cerita mulai berkembang gitu ya. Yes. Ternyata konflik bukan cuma itu aja, karena Yes. menjadi orang tua itu tidak mudah. Yes. Terus bertubi-tubi, Menjadi itulah orang hidup. tua, menjadi istri tidak mudah ya. Menjadi mudah. menantu tidak mudah ya. Tidak mudah. Ibaratnya ini tuh sebenarnya ini film untuk para calon orang tua nih. Harus nonton ini. Oh iya iya iya. Ya bener gak sih? Iya, Ini iya. harusnya ada di pelajaran SMA aja kalau bisa. Yang paling berbeda tentu saja di sini pemeran Dara ya. Yes. Karena sekarang Doi sudah diganti Heeh. oleh Aisyah Nuradatau. Yes. Sebelumnya kan Zara ya. Kalau aku sih nggak bisa ngebayangin kalau Zara jadi Dara yang sekarang. Dara yang sekarang Iya, gitu. benar. Jadi kalau di sini tuh kayak lebih masuk sih. Iya sih. Kalau buat aku ya. Benar-benar. Kayaknya penggantian yang pas sih menurut aku. Iya gitu. iya iya iya. Iya sih, Kan kalau- lebih kalem Iya, ya benar. kan. Karena kan udah berubah kan. Maksudnya udah 4 tahun. Zara nggak kalem ya? Lia. Enggak, bukan gitu. Maksudnya gimana ya? Iya iya. Iya. Soalnya iya, kalau kebayang. yang dari yang terakhir itu kan kayak anak-anak banget kan, Ya, karena masih manja. SMA. Iya, Benar, gitu. benar. Iya, iya. Terus kalau di sini kan kayak dia udah involve bilangnya, Eh. weh. Evolve, Oh iya, involve, terlibat. kalau di sini kan dia udah evolve Iya, bilangnya, benar-benar. ya kan. Semenjak saya melahirkan Adam, saya bukan Dara yang dulu kan, dia juga ngomong gitu. Jadi ya wajar sih kalau dia agak berubah gitu. Tapi Iya sih. masuk sih. Iya sih, aku juga pas nonton nggak merasa terganggu kok kalau Iya, itu iya. pemainnya bukan Zara. Iya, Jadi kayak ya udah aja. masuk, cocok. Jalan-jalan aja gitu Iya, filmnya iya, gitu. iya. Tapi mungkin yang aku suka di sini adalah film ini masih ngomongin soal konsekuensi ya. Kalau di 2 Garis Biru kan konsekuensi lu berhubungan seksual gitu kan ketika masih muda, terlalu Iya, muda. iya. Itulah konsekuensinya kan. Nah, kalau di sini ya sebenarnya kayak ngelanjutin aja gitu. Apa yang terjadi sih setelah lu punya anak gitu di usia yang masih muda juga gitu Iya. kan. Nah, di sini diliatin kayak tadi gitu. Apalagi di sini cerita si Daranya di luar negeri 4 tahun Iya, gitu kuliah kan, nah. Heeh. Nggak pernah ketemu sama anaknya, ketemu cuma lewat video call Iya. gitu kan. Terus tiba-tiba pulang dan dia berharap semua baik-baik saja. Ada sisi edukasinya juga gitu. Iya. Itu sih yang menurut aku masih tetap konsisten dan ya tetap ada di film ini. Orang tuanya itu loh. Iya. Maksud betul. aku masih konsisten juga. Iya benar. Kayak yang dulu gitu. Aku tuh nggak pernah lupa Sud Mini dulu marah-marah kayak apa tahu Iya. gitu. Dan di sini masih masih Benar, sama benar. itu the best banget sih. Dapat banget ngeselinnya. Sebagai mertua tuh kayak Ya, representasi lah itu iya. untuk para mertua-mertua yang sering kalian dengar ceritanya gitu ya. Iya. Mungkin ada di film ini semua. Iya, kayak gitu. Misalnya kayak orang tua udah punya aturan buat anaknya, tapi kalau neneknya selalu kasihan dia tuh masih ini gitu. Apalagi di sini kan si ibu ini kan si Dara ini lagi pengen deket sama anaknya, pengen gimana supaya anaknya tuh mau sama dia kan. Iya. Jadi nggak mau dimanjain kayak gitu-gitu. Benar-benar. Jadi kayak konfliknya tuh di sini Iya. kan juga ada di situ Yes, gitu. benar-benar. Dan itu emang berat banget sih. Maksudnya lu nggak sama anak lu dari dulu, tiba-tiba lu datang dan pengen dekat gitu dan pengen merubah sistem yang sudah terbangun selama Sulit, 4 tahun. Sulit guys, tidak bisa semudah itu. Tapi kan dia ngomong gini, dia lah yang harus ikut aturan-aturan di sini gitu kan. Itu kayak Benar-benar. Ya, itu pasti relate sih kalau kata aku. Terus aku juga suka sama karakter Bima sih di sini. Maksudnya, Oke. Angga Yunanda, Angga Yunanda. versi The Kill. iya. Sama kayak dulu make upnya ya. Itu sebenarnya yang aku tanyain juga sih. Mungkin
di film kedua ini Gina dan teman-teman akan belajar kalau Angga Yunana nggak usah dikil-dikil banget. Tapi sama aja ya. Why? Maksud aku kalau rata nggak apa-apa. Cuman di sini tuh kayak kadang suka nggak rata gitu. Jadi kelihatan banget loh. Aku tuh worried tau pas yang kata baru datang terus dibersihin mukanya, aduh ntar takut luntur ke kapasnya. Di sini tuh karakter Angga Yunanda gitu, kasian ya kalau buat aku. Maksudnya dia tuh pengen jadi suami dan ayah yang baik, tapi ya itu susah gitu karena kan dia bilang kamu tuh sama aku jauh. Nah itu bener banget gitu, maksudnya dari segi ekonomi, dari segi kan di sini dibilangnya gue bego, iya lo pinter kayak gitu, selalu kuliah gue enggak. Biar gimana dia tetap membela istrinya, soalnya pas waktu bosnya lo tuh mau diinjek-injek, dia langsung marah kan. Dia langsung bilang Dara tuh nggak begitu, ngomong kayak gitu, tuh langsung berhenti kerja. Itu maksudnya dia ya itu tetap mau menjadi suami yang baik gitu loh. Usahanya oke lah, dan dapet si Angga tanpa harus balik lagi. Benar-benar harus dekil. Aku juga suka karakter si Adam ya, yang diperanin sama si Farel namanya. Ya dia mencuri perhatian sih. Maksudnya kurang lebih yang ngingetin sama anak-anak kita semua lah ya, ketika masih umur segitu. Ya kan? Jadi kayak effortless aja. Ngedirect anak kecil tuh emang susah guys. Pasti ya. Susah banget ya. Apalagi kayaknya dia di bawah 5 tahun deh. Kayaknya ya kayak masih kecil gitu. Iya benar. Dan di sini diliatin banyak banget screen time-nya si Adam ini kan. Dan gimana interaksi dia sama sekitar. Dan di sini tuh kayak banyak banget adegan yang kayak interaksinya tuh nggak cuman antara dua orang gitu, kayak lebih dari dua orang, tapi si Adam kayak ngikut aja gitu. No, nggak mau, no gitu, terus ngelempar boneka, ngelempar itu kayak aduh, ini anak gua banget. Makan di lepet. Relate ya kamu ya. Maksudnya ketawa sih aku tiap adegan itu sialan. Ya maksudnya relate-nya tuh relate itu gitu. Karena yang emang aktivitas anak kecil tuh kayak gitu. Aku juga suka konsisten dari beberapa hal ya, kayak misalnya rumahnya Bima yang dulu tuh kita inget banget gak sih, tangga itu rumahnya masih sama. Walaupun kayak rumah Dara beda ya. Iya, nggak tahu tuh. Beda kayaknya tahu. Iya beda. Dara masih makan kerang, masih food makan kerang, atau kayak misalnya ibunya masih jualan gado-gado, atau ondel-ondel yang ada, walaupun keseringan kalau kata aku ondel-ondelnya, cuman ya udahlah ya masih ada gitu. Jadi kayak inget-ingetin sama yang dulu gitu. Benar. Dan di sini juga kan ada beberapa karakter baru ya, termasuk si Keanu itu kan. Iya. Itu juga menurut aku ya salah satu yang bikin film ini agak ada variasinya lah gitu. Sebenarnya kalau ngomongin itu aku awalnya agak terganggu sedikit. Soalnya di awal soalnya dia tuh kayak teriak-teriak mulu. Aku capek dengernya. Sampai ada adegan dia nyari rumah, terus Keanu ngomong gini sendiri, capek ya gue teriak-teriak mulu. Dia ngomong sendiri. Habis itu setelah itu dia malah enggak loh. Jadi kayak wah alhamdulillah. Tapi akhirnya setelah itu justru lebih enak, lebih masuk gitu loh ke film ini. Terus jadi lucu gitu. Capek teriak mulu tuh dia sadar. Kayak gue teriak mulu deh gitu ya. Iya benar. Kayaknya gitu ya. Ngomongin diri sendiri. Iya gitu. Jadi tapi lama-lama ya oke sih masuk. Walaupun dia tetap acting sebagai dirinya sendiri ya. Terus ya inilah balik lagi. Film ini banyak nilai moralnya. Pastilah. Ya kan? Dibilangin ini udah kayak pelajaran. Iya, makanya harus mau berkembang. Kayak di sini kan si Bima kan kayak 4 tahun gitu-gitu aja kan. Kalau si dari Dara tuh jangan kabur-kaburan mulu jadi orang. Lo harus hadepin gitu kan. Jadi orang tua tuh nggak usah turut campur rumah tangga anak. Itu juga. Maksudnya jangan terlalu ini banget. Atau kalau jadi orang tua tuh harus mau juga minta maaf sama anak kayak gitu-gitu loh. Kayak pelajaran kayak gitu. Nasihat buat yang mau nikah ya kayaknya. Iya benar. Makanya kalau kalian belum nikah dan mau nikah, nonton ini sih asli. Nggak jauh-jauh masalahnya gitu. Jauh-jauh sama aja gitu ya. Di luar sama hamil di luar nikahnya gitu ya di film pertama gitu. Tapi mostly pas udah nikah mah ya kayak gini sih. Soundtracknya kali ya, yang sering kedengeran. Selalu enak sih. Lagu-lagu yang sering kita dengar lah ya pokoknya. Lagu-lagu hits lah. Lagu-lagu yang kalau lu nggak tahu lu udahlah kurang gaul. Emang kamu tahu? Aku tahu. Cuman nggak tahu judulnya aja sama yang nyanyinya. Tapi aku sering dengar. Tapi aku sering dengar. Iya, benar. Dan soal teknis sih film ini menurut aku masih oke sih kayak film pertamanya. Kan di sini banyak shot-shot di gang kayak gitu-gitu. Iya. Itu bagus gitu. Maksudnya ngeliatin situasinya itu ya bener-bener hidup gitu. Aku suka sih. Bahkan dari soal yang dialog yang tadi ada yang adegan ngobrol di meja makan yang awal-awal yang si Cut Mini lagi nyopin si Adam, bapaknya curhat sakit. Ini kan itu ribut tuh. Ribut banget itu. Pengen pecah pala aku. Tapi maksudnya ya masih
tahu lah gitu ini tuh emang natural gitu. Kalau ngobrol biasanya kayak gitu, nggak ganti-gantian. Dulu juga kayak gitu waktu ibunya Mara lempar ulekan juga gitu Iya, nggak sih? jadi Jadi kayak ada yang ngomong, ada semuanya tuh overlap gitu, tapi ya emang kayak gitu kalau lu ngobrol gitu. Itu bagusnya sih kalau kata aku. Masih ada treatment yang ngeliatin ya serealistis mungkin gitu interaksi yang ada di keluarga gitu. Biasanya kan nggak kayak gitu kalau film gitu. Kalau yang kurang tuh aku di sini kan Dara datang dari Korea, tinggal di rumah Bima. Terus ada satu masalah pindah ke rumah ibunya sendiri. Terus ada masalah lagi dia pindah ke rumah sendiri. Jadi kayak itu tuh kayak terlalu cepet gitu loh. Pada saat nonton tuh aku ngerasa kayak loh kayak gampang banget ya, kayak set pindah kayak gitu. Iya, emosi ketika Dara datang mau deket sama anaknya. Iya benar. Terus tiba-tiba dia udah akhirnya berusaha dan dekat, itu masih oke tuh di situ. Nah udah gitu, udah sayang gitu, tiba-tiba dia ada masalah sama suaminya, ada masalah sama kerjaannya, tiba-tiba dia nelpon bosnya, tiba-tiba dia pengen pergi lagi ke Korea. Karena emang di sini yang pengen disampaikannya banyak banget sih. Itu kayaknya emang kebiasaan Gina kali ya, dari dulu bikin film ya kayak tadi pesan moralnya itu banyak. Iya. Jadi kayak semuanya itu pengen dimasukin nih. Ini kan dari awal ngomongin soal orang tua yang udah lama nggak ketemu anaknya berusaha dekat. Tapi kan nanti dari situ evolve. Gue di mata mertua gue gimana gitu kan. Terus kita sebagai keluarga harus hidup mandiri biar bisa jadi orang tua seutuhnya gitu kan. Tapi nanti ada lagi masalah lain. Yang kerja siapa nih? Istri atau suami gitu kan. Terus nanti ada lagi masalah. Kalau istri kerja, suami apa kata orang gitu kan ya. Jadi kayak semua masalah yang terjadi di kehidupan ini tuh kayak ada semua di sini gitu. Jadinya ya itu mungkin ada beberapa poin yang harusnya lebih lama lagi tapi yang nggak dapat lewat. Iya, gitu. Mungkin emang mau dibilang kayak gini kali ya. Mungkin Dara di sini tuh itulah belum bisa berumah tangga, kan dibilang masih anak-anak, belajar dulu lah gitu. Mungkin mau dibilang juga kalau dia tuh ya iya dia pelin-pelan gampang berubah-berubah gitu kan. Tapi tetap kecepatan buat aku. Iya, benar. Nggak spesial aja. Kayak nggak ada yang gimana gitu. Nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu tuh kayak kalau dulu tuh kayak wah gitu. Kalau ini tuh ya udah gitu aja. Memorable aku yang bikin aku sedih dan meneteskan air mata itu justru di trailer. Yang mana tuh? Yang tiduran berdua gitu abis dia ngolesin itu, terus tiduran kan berdua tuh. Mama kenapa? Mama sakit ya? Itu apa? Itu kamu kan dulu di perut mama ya. Itu ya ampun sedih banget sih itu. Terus ditiup-tiup kan. Minta maaf ya kalau sakit, nanti mama bilang ya Allah itu sedih banget. Itu kayak yang anak kecil kok bisa kayak gitu. Itu the best sih buat aku. Kalau aku sih justru yang pas si Cut Mini marahin si Bima sama si Dara pas anaknya kabur. Wah. Itu Cut Mini kembali mengeluarkan, kayaknya cuma di situ tuh momen Cut Mini benar-benar kayak mau marah banget tapi kayak ditahan-tahan ya. Tapi kelihatan itu tuh marah banget gitu. Sama momen inilah sholat subuh tapi mandi wajib dulu. Mau mandi mau wudu. Gak enak ya kalau kamar mandi satu terus sama mertua, ya ampun kalau mandi subuh-subuh. Emang kenapa mandi subuh-subuh? Aku pengen aja gerah. Nggak mungkin, nggak ada orang seniat itu kalau nggak karena sesuatu. Enggak, aku emang tipe orang mandi subuh. Mandi 3 hari sekali aja. Mandi subuh lebih aneh lagi. Ya overall sih film ini sebenarnya meskipun menuju ending aku masih kayak kurang gitu ya. Konflik apa yang harusnya beres gitu. Di sini kan kayak intinya ya udah mereka balik gitu tapi melupakan banyak hal gitu di belakangnya itu. Dan ini enggak sih kayak sebenarnya konflik yang mereka alami itu akan terjadi selama seumur hidup mereka berumah tangga nggak sih? Kayak misalnya itu nggak bakal bisa beres nggak sebenarnya ya kalau kenyataan. Dan satu lagi sih, bapaknya Dara tuh kan dibilang bercerai ya. Tapi kayak nggak terlalu pengaruh gitu sih sebenarnya. Iya, kayak menambah-nambah sub konflik yang sebenarnya ya tetap juga nggak beres gitu maksudnya. Dan nggak penting sebenarnya di sini. Iya benar. Jadi kayak nggak begitu ngaruh gitu, kayak cuma nambah kerutan hidup Dara aja gitu. Ya udah kalau kayak gitu kita harus kasih skor dulu berapa nih untuk Dua Hati Biru. Aku kayaknya 6,5 Aurora Ribeiro. Sebagai tukang seafood. Iya benar. Aku tadinya 6,5 tapi gara-gara ada Lisa. Lisa? Salah satu adegan yang menarik, itu menarik sih sebenarnya. Maksudnya sebuah crossover yang tidak aku duga gitu. Tapi ternyata oke juga. Iya, gitu. oke juga. Ya, nge-recall. Ini filmnya Gina Isnur yang paling oke dimasukin gitu ke sini. Sisanya sih ketolong si Farel aja nih, si Adam. Yang benar-benar bikin aku ketawa tiap ada adegan-adegan dia tuh. Sialan. Ini mah anak kita semua kayak gini. Relate. Oke, kalau kayak gitu silakan nonton aja Dua Hati Biru di Check bioskop. out sekarang
check out. Berarti dong, nonton sekarang. Nonton sekarang. Kalau udah nonton, komen juga menurut kalian gimana ya filmnya? Apakah kalian suka sequelnya ini atau menurut kalian sebenarnya Dua Garis Biru tuh sudahlah cukup satu film aja. Oh iya, jangan lupa juga kalau udah nonton kasih skor dan reviewnya di scorefilm.com. Oh iya, tapi nggak bisa kayak aku. Ya, nggak bisa kayak, nggak bisa kayak aku 6,5 gitu, nggak bisa. Benar, harus absolut. 6 harus atau mutlak. 7. Yes, Iya. betul. Jangan ikut-ikutan ya. Dan karena baterainya udah mau habis Oh iya, lagi. ayo cepet. Ya udah, seperti biasa jangan lupa apa aja. Like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Dan juga join membership Cinecrip. Yes. Dan juga ya udah, kita ketemu lagi di film baru minggu depan ya, karena nggak ada lagi film minggu ini. Oke, bye-bye. Bye.